Perkenalkan, nama saya Ahli Sinamo, NIM 19087164. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan PPT saya yang berjudul Fal, Paru, dan Olahraga. Yang pertama, saya menjelaskan tentang respirasi. Respirasi dapat didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan, dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Proses respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari luar masuk ke dalam paru melalui saluran nafas atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada dalam paru dikeluarkan ke udara luar pada saat ekspirasi. Yang kedua itu difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari zona respirasi, terutama dari alveolin, ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, ruang interstital, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Oksigen dari alveolin setelah mewakili jaringan tersebut akan berikatan dengan hemoglobin membentuk HbO2. Yang ketiga itu perfusi. Tahap ketiga pada respirasi yaitu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi apabila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada decompensatio cordis. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor fal, paru, dan olahraga. Yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Dari penelitian diketahui bahwa 23,4% VO max ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. Yang kedua yaitu usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Sesudah usia ini, daya tahan kardiorespirasi akan menurun. Yang ketiga itu jenis kelamin. Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15-25% dari anak laki-laki. Yang keempat itu aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menurun sebesar 17-27% bila beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Ambilan oksigen maksimal atau VO2 max. Ambilan oksigen maksimal atau VO2 max adalah ambilan oksigen VO2 yang tetap atau berubah kurang dari 1 mili per menit per kilogram berat badan selama 30 detik atau lebih. Perubahan beban kerja atau uji latihan yang meningkat. Peningkatan beban kerja akan diikuti dengan peningkatan ambilan oksigen secara linear. Berikutnya itu ambang anaerobi. Penilaian ambang anaerobi dapat dipakai sebagai salah satu protokol standar untuk memasukkan indikator penampilan fisik seseorang pada keadaan normal. Pemantauan nilai ambang anaerobi dapat dilakukan secara invasif atau non-invasif. Secara invasif melakukan pemeriksaan kadar asam laktat darah, sedangkan secara non-invasif ditentukan dengan pemeriksaan ventilasi. Terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fal paru. Yang pertama yaitu fal paru dan akan meningkat dengan bertambahnya usia. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan mempunyai nilai fal paru yang sama pada saat istirahat dan latihan sampai usia pubertas. Berikutnya itu latihan fisik akan menyebabkan otot-otot menjadi kuat. Latihan fisik selama 18 minggu akan meningkatkan VO. Dan yang terakhir, faktor yang paling penting dalam perbaikan adalah kesanggupan paru untuk meningkatkan capillary bed yang aktif. Nah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.